Shalom, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, saya ingin menyapa yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah atau di tempat lain menyaksikan lewat live streaming YouTube. Salam berkat, salam kasih, salam sukacita buat kita semua. Akhirnya kita tiba ya Bapak Ibu Saudara sekalian di penghujung 2024. Yang merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, boleh kasih salam kanan kiri. Depan belakang katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita mau satukan hati sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan-Mu, berkat-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh ada di penghujung akhir tahun 2024 Tuhan. Kami sadari bahwa itu semua adalah kasih-Mu, semua adalah penyertaan-Mu, semua adalah berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena itu Bapa, sore hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari Bapa, biar Kau yang melawat setiap kami Tuhan sore hari ini. Baik kami yang di tempat ini atau kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan melawat setiap kami sore hari ini. Kami boleh mendapatkan berkat, kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan kemenangan Bapa sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang beracara sepenuhnya Bapa. Roh Kudus yang melawat setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Kau yang bertahta atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh boleh kita rasakan hari lepas hari. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head,
sembah Tuhan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian siap untuk memuji Tuhan? Amin. Sama-sama kita menaikkan pujian kita. Dia Allah yang sungguh baik, teramat baik. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama angkat tangan yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sama-sama kasih tepuk tangan yuk. Engkau baik, sangat amin, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali katakan engkau. Amin. Yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Yang mengaminkan pujian ini kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya buat kita. Sama-sama kita mau katakan, berjalan bersamamu Tuhan, kami tidak akan gentar. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Amin. Berjalan bersamamu. Amin. Akan ku gentar, sebab tangan-Mu yang menopang kami Tuhan.
setianya. Setiamu benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus jaminan. Sekali lagi kita mau katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. katakan dengan iman. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Amin. Katakan dengan iman. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yesuslah jaminan kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita telah tiba di penghujung 2024. Tahun ini mungkin buat setiap kita bukan tahun yang mudah. Ada suka, ada duka yang harus kita lewati. Tuhan izinkan itu semua ada di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Walau dunia berubah, Dia Allah yang tetap setia. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dunia berubah, Namun kasih-Mu Tuhan kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
kasih Tuhan untuk setiap pujian Tuhan yang telah kami naikkan Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang harum Tuhan bagimu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bila sebentar Tuhan kami mau mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu Bapa. Engkau yang pakai Tuhan hati kami Tuhan, pakai Tuhan telinga kami Tuhan. Dan biarlah kami duduk diam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, PDP Yosef Solihin Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar Tuhan dari mulut bibirnya Tuhan, itu semua Tuhan berasal daripada-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan kita sudah sampai di penghujung tahun 2024 ya. Kalau ingat waktu, waduh rasanya cepat sekali berubah ya. Ya terus kalau bahasa Inggrisnya nyerelek, tahu-tahu aduh. Saya ingat tahun 87 Desember tanggal 13 saya diberkati di sini. Waduh. Jadi sudah berapa 37 tahun ya. Nggak kerasa sekarang sudah jadi cucu gara-gara heureuy tah. Dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Kita boleh berada di sini kembali beribadah kepada Tuhan. Ya gambarnya. Saya akan mulai dengan sebuah gambar. Ya, gambar yang sama-sama kita perhatikan. Mana gambar? Kerbau. Si kerbau. Terus sekalian, ini coba lihat gambar ini. Apa anak ini begitu sakti? Mungkin ini anaknya Superman. Sampai kerbau yang segitu gede saja bisa dituntun. Ya. Ini kalau logikanya itu tambangnya kecil sekali dan tanduknya besar sekali, panjang begitu. Mungkin kalau orang Sunda bilang digadil saja, ngacleng tuh anak. Tapi dia mau nurut begitu. Kenapa? Ya ini ironis sekali ya, aduh luar biasa. Nah ini yang disebut trauma, learn helplessness. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutnya. Learn helplessness. Yaitu ini disebut dengan learn helplessness adalah trauma ketidakberdayaan yang dipelajari katanya begitu. Jadi dari kecil dia sudah dari kerbau kecil ini dicocok hidungnya. Jadi kalau dia nggak nurut tarik, pukul, nggak nurut tarik, pukul. Jadi kemudian dia pelajari kalau aku melawan pasti dipukul. Dia coba lagi melawan dipukul. Dan itu kemudian dia belajar, oh ya aku udah percuma lah, ya sudahlah mendingan nurut saja. Jadi biarpun tambangnya kecil, orang yang harga kecil, dia sudah, ya sudahlah. Yang ada di benaknya kerbau, saya belum ngobrol soal kerbau ini, saya nggak tahu persis, tetapi kurang lebih bahwa sudahlah. Ini adalah kodrat hidup saya, harus nurut. Ibu sekalian, mari kita sama-sama lihat dalam diri kita. Seringkali kita bertanya, bukankah kita ini akan jadi kepala, bukan jadi ekor, jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Tapi kenapa kita tidak menikmati itu? Jangan-jangan Tuhan kasih kekuatan yang kuat. Tapi di benak kita ada learn helplessness. Ada udah percuma. Jadi kesusahan kita sudah bertahun-tahun, saya susah, udahlah kodrat kita mah susah. Sudah, kita mah sengsara, udah hidup kita mah sengsara, udah banyak masalah, sudahlah. Bagian kita mah sengsara, susah. Gagal tuh sudah. Ada orang, ayo coba lagi, percuma Sudah berulang-ulang, dia mah gak pinter dagang. Bang, rugi lagi. Jadi udah ditaruh, sudahlah gak bisa. Jadi itu trauma itu disimpan. Sehingga menjadi pertama takut mencoba. Udah takut mencoba lama-lama dia jadi sebuah, wajarlah kalau saya salah, dan saya mah bodoh. Saya mah gak ngerti apa-apa. Saya gak punya koneksi. Saya gak punya warisan. Saya gak punya kemampuan lebih. Sudahlah. Kenapa? Wajar saya mah begitu. Sampai akhirnya inilah kodrat hidup saya. Oh kalau sini ya dia mah uratnya nggak urat bengar. Kita mau urat ribu.
Ada yang berpikir begitu. Ini yang bahaya. Dan ini yang akan kita pelajari selama tahun ini, bahwa Yesaya 41 ayat 10 itu bicara tentang hilangkan takut, jangan takut, bukan takut masa depan. Oh akan apa? Bukan, takut yang disimpan terus, dipelajari dalam benak kita. Kita orang yang tidak bisa. Ya, mari kita lihat. Next. Ini gambarnya cucu saya berdua. Ini udaranya dingin sekali. Saya tahu saudara, saya ikat lutut saya karena saya sering sakit lutut. Waduh, saya sakit lutut. Waduh, jadi saya ikat lutut saya. Saya pakai lutut. Pinggang saya, aduh, saya bebat pinggang saya. Pakai bebat, ya udah gitu udah. Kasih saya itu mah. Udah mah nggak bebas bergerak. Udah pengen kencing lagi karena ketekan kan terus. Udah. Aduh sengsara tuh, dingin dan sebagainya. Cucu saya udah dingin, pang beliin es. Dia ngotot beli es dimakan. Saya belajar loh. Oh, yang bikin susah saya adalah learn helplessness di dalam. Saya itu orang tua, gak tahan dingin. Saya punya sakit lutut, saya udah nanti pinggangnya sakit, saya pakai taruh. Besoknya saya buka semua. Dia nggak pakai lagi. Istri saya bilang, pahin nggak dipakai? Enggak. Bisa, bener. Nekat ya. Saya pakai dan saya nikmati udah selesai. Saya nggak mau terikat di situ. Mari kita baca. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, mestinya ini adalah ayat yang powerful, luar biasa. Mestinya membuat kita jadi nyaman. Makanya saya bilang, live a comfortable life. Hidup dalam kenyamanan. Mestinya kita nyaman. Ya apalagi, gak usah takut. Tetapi apa hubungan dengan si kebo? Cerita kebo tadi, ya apa hubungannya? Loh, apa hubungannya? Saudara sekalian, ini janganlah takut. Ini takut bukan takut yang ada di depan, tetapi takut yang disimpan di benaknya. Kenapa? Karena Yesaya itu terdiri dari 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 39 itu dibuat di Yerusalem, masih di Palestina ya, di Israel. Dia ditulis. Bagaimana tentang nubuatan, kamu gak benar akan sampai pasal 39 masih bicara dengan nanti ya. Coba pasal 3 baca. Ya, nanti ya anakmu akan dibawa ke sana ya. Semua kekayaan akan dibawa ke sana loh, 39. Tapi begitu 40 bisa tentang hiburkanlah. Jadi bagian pertama pasal 1 ayat sampai 39 itu adalah bicara tentang ayo peringatan, hati-hati. Dan mereka enggak dengar peringatan. Pasal 40 sampai 55 tentang penghiburan. Saya mau tanya, kalau penghiburan sudah balik ke Israel belum? Belum. Baru ya pasal 56 sampai 66 baru bicara tentang bagaimana harus hidup. Jangan terulang lagi. Itu dibuat di Israel lagi. Nah, pertanyaannya balik lagi, apa hubungan dengan si munding? Jadi saudara sekalian, ya, ini di pasal 40 sampai 55 itu ditulis setelah 70 tahun mereka kerja buat orang lain di Babel. Mereka sudah kehilangan harapan. Saudara, buat orang Israel, buat orang Yahudi, buat bangsa Yehuda, begitu dia dijadikan pegawai saja walaupun di istana, buat dia terhina, terjajah. Yang paling terhina itu adalah ketika kamu akan menjadi pelayanku, kamu akan jadi sida-sida bagiku. Luar biasa. Dan itu terjadi sama bangsa Israel. Bayangkan setelah 70 tahun dia melayani bangsa lain, bangsa Babel melayani 70 tahun. Coba kalau 70 tahun, ada yang
70 tahun susah. Aku 70 tahun susah terus. Jangan 70 tahun, aku sudah 10 tahun susah, sengsara terus. Modern hidup saya mah harus sengsara. Betul gak? Baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 70 tahun loh. Tapi Tuhan bilang bahwa, jangan takut. Bahkan kalau saudara mundur, saya nggak tulis di sini, tapi kalau ayat 9-nya katakan, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Baru ayat 10, ayat sebelumnya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Meyakinkan bahwa jangan takut, aku akan mengubah. Pertanyaannya, ketika pasal 10 ini, ayat 10 ini ditulis, sudah bebas belum? Belum, masih sana. Percaya enggak? Masih Babel? Mau jadi apa? Mau berontak? Enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Enggak mungkin Nebukadnezar kedua ini membebaskan mereka. Tidak mungkin Nebukadnezar bisa melepaskan dia. Tidak ada harapan. Tetapi Tuhan bilang bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang saya sebutkan dengan tadi, si kaum tadi. Yang Tuhan mau katakan jangan takut itu bukan yang ada di depan saja, tetapi yang sudah tertanam dalam benak bangsa Israel. Sama dengan malam ini, sore ini buat kita. Apa yang sudah ada, aduh udah gak bisa, aduh anak saya mau bandel saja, susah diomongin, udahlah, pastor terserah, mau jadi apa-apa terserah. Gak ada. Gak ada, tidak ada harapan. Semua selalu ada harapan. Sudah kacau, gak mungkin, gak ada. Selalu ada harapan. Karena Tuhan menyertai kita. Dia bilang apa? Aku menyertai engkau. Dan ketika, tapi sudah sekian tahun. Dan Tuhan bilang apa? Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Malam ini, saya berharap saudara sekali ketika membacakan ini. Kapan saja, saudara katakan amin yang keras. Amin, itulah saya. Saya mau buang itu semua. Mau saudara? Mau saudara? Yang lebih menakutkan bukan yang itu. Kadang-kadang pernah enggak saudara takut, ada pertanyaan, kok takut ya? Oh takut, kenapa? Padahal belum ada apa-apa. Kok rasanya ada sesuatu yang agaknya pernah ngerasain begitu? Itu karena apa? Karena learn helplessness tadi. Ketidakmampuan yang disimpan terus dalam otak kita. Dan malam ini Tuhan mau itu lepaskan. Dan saya angkat, Tuhan malam ini yang terakhir Tuhan. Aku tidak mau lagi terikat dengan semua itu. Karena kau sudah mati bagiku. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Bahkan kalau sudah baca ayat 11-nya, luar biasa. Sesungguhnya, ayat 11-nya enggak ada di sini. Sudah baca ini ya. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu. Coba. Semua. Jadi kita itu bukan saja ditolong, jangan tahu, tapi dipisahkan. Nanti ya, orang yang bikin susah kamu akan dapat malu loh. Gak sampai situ. Dan kena noda loh. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ngeri benar. Dia bilang sama orang bangsa Israel. Aku milih kamu ya. Aku milih kamu ya. Setelah pasal 40 tuh. Pasal 1 ayat 39, waduh kamu nanti akan begini. Lalu 40 langsung, aku ini pilih kamu loh. Jangan takut, jangan bimbang loh. Aku akan menopangmu, akan meneguhkanmu, akan memegang engkau. Lalu dia bilang, nanti loh ya. Kalau ada yang macam-macam sama kamu loh, aku lawannya loh. Hebat gak? Terus sekalian, kita akan tahun ini biasanya tradisinya Pak Triadi, kalau sudah awalnya di Yesaya ini, nanti kita akan bicara tentang Yesaya ini kan akan selama 1 tahun. Terus sekalian saya sudah bikin komen ke teman-teman, saya ada bagian, Yesaya ini luar biasa. Bagian 1 peringatan, bagian kedua penghiburan, bagian ketiga adalah bimbingan. Tetapi dalam bimbingan ini bukan saja buat zaman itu. Karena di situ juga ada dinubuatkan Yesus. Wah menarik sekali. Akan luar biasa sekali tahun ini. Saya senang sekali dengan ini. Ya, mari ibu bapak sekalian. Sekali lagi,
Apa yang ada di benak kita? Ya, aduh, saya mah kerja nggak naik-naik pangkatnya. Saya mah udahlah gini udah. Saudara bayangkan orang kerja, kalau pikirannya begitu, semangat nggak? Tenggo, pulang selesai. Nggak akan semangat. Jadi anak Tuhan ya orang Kristen kok kerjanya kayak begitu ya? Terus saudara mau, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan lupa aku ini Allahmu. Dan bagian keduanya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku. Yang megang kita bukannya preman atau siapa, Allah sendiri dengan tangan kananku. Yang membawa kemenangan itu kita aminkan. Itu yang Tuhan mau. Mari ya. Tahun ini kita akan masuk pada tahun orang bilang apa? Masa bodoh. Orang bilang apa? Masa bodoh. Yang saya pegang adalah Tuhan bilang sama saya bahwa dia pilih aku dan dia bilang jangan takut sehingga apa? Learn. Helplessness saya jauh-jauh sana lah. Ya, Tuhan kasih kekuatan kepadaku. Kenapa siapa kekuatan? Aku menyertai penyertaannya dan kekuatannya yang akan menolong kita. Mari, ya Jemaat Pasturiani menjadi jemaat yang luar biasa. Tuhan mau kita menang. Inilah kenapa disebut kita jadi pemenang. Dibuang dulu itu. Buang dulu itu yang Tuhan mau dari kita. Luar biasa. Kenapa? Karena takut itu, takut dari yang belakang, takut yang sekarang, takut yang di depan, itu merusak kita. Next. Takut adalah musuh utama nyaman. Kita ini kalau Tuhan yang bimbing, Tuhan pegang tangan kita, beri kemenangan, kan hidup kita nyaman mestinya. Tapi karena rasa takut itu membuat kita takut dan bimbang. Itu tidak nyaman lagi. Karena rasa takut, ya orang hilang kedamaian. Contoh adalah ketika Markus 4 ayat 35-41. Yesus ada, dia takut, bimbang, waduh, tenggelam. Guru, kita tenggelam nih. Karena takut membatasi iman kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan bilang masuk. Ada bangsa saya, tapi itu gede-gede. Takut. Membuat mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian di bilangan. Ya, karena takut dia talenta ini disembunyikan. Yang buat Tuhan marah. Karena takut memperbesar masalah. Petrus jadi tenggelam gara-gara takut. Bahkan ya Raja Saul ya, dia karena takut sama orang banyak dia melanggar perintah Tuhan. Mari hilangkan itu. Tahun ini selesai saja. Takut-takut kita akan kita tinggalkan beberapa saat yang lagi setelah kita. Tuhan, cuma Engkau saja Tuhan yang akan mengangkat learn helplessness saya. Yang akan mengangkat semua takut aku. Aku mau lepaskan bahwa aku susah itu adalah kodrat hidupku. Tidak lagi. Ya. Aku bermasalah itu tidak lagi. Anakku, keluargaku, semuanya tidak lagi. Aku adalah pemenang. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku akan pegang dengan tanganku untuk menang. Luar biasa. Baik. Contoh adalah tadi salah satunya adalah angin ribut diredakan. Next, langsung. Ya. Nah, takut atau percaya? Nah, sekarang tinggal percaya apa enggak? Sama dengan orang Israel. Loh, bagaimana mungkin bisa lepas ini? Enggak tahunya saudara, setelah 70 tahun, ujug-ujug. Bahasa apa ya? Ujug-ujug ada Kores, bangsa Kores atau Cyrus kedua tahun 539 sebelum Masehi ke Kaisar Media Persia nyerang, lagi teman-teman tenang tuh datang
Orang Yahudi waktu itu orang Israel masih bingung, mana mungkin sih bisa gitu. Ketika mereka percaya, Tuhan pilih. Ada geopolitik yang berubah, wus. Dan penguasa dari media Persia ini dia bilang, nanti ya pulang. Dan salah satu yang gak pulang adalah Esther di situ ya. Pulang, semua pulang, baik lagi. Tuhan bisa ubahkan yang dia tidak lihat sesuatu yang memungkinkan ini bisa betul, gak mungkin. Bisa gitu, gak mungkin. Gak mungkin untuk berhasil, aku tuh bodoh kalau aku gak tinggi. Gak mungkin untuk berhasil, aku gak punya modal. Aku gak bisa gak punya keahlian, aku gak punya koneksi. Aku punya lupa. Ada Tuhan yang megang kita. Saatnya kita pakai itu. Bukan sekedar lip sync hanya untuk aku percaya. Ya, jangan. Saya biasa ke marketing saya kalau bilang dulu, ya siap ya, jangan huntu. Saatnya kita juga anak Tuhan jangan huntu. Yuk, saatnya kita dengan iman. Ya, coba lihat. Ya, Markus 4 ayat 40 tadi ya. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mungkin selama ini Tuhan bilang pada kita, yang bilang bahwa aduh hidupku selalu susah, rumah tangga selalu susah, usahaku selalu susah. Lalu, kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu takut? Tuhan mau buang itu. Sama seperti Allah bicara pada bangsa Israel. Bicara. Kali ini aku sendiri yang pegang tanganmu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu yang mau Tuhan misi Tuhan buat kita agar kita tahu siapa dia. Kenapa dikasih kesusahan? Supaya kita tahu siapa dia. Ya. Maka tadi ayat 10, jangan tahu sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita akan bicara setelah panjang tahun ini tentang Allah yang pegang kita. Next. Dia pegang, dia support kita. Dia dukung kita. Dengan apa? Penyertaan Allah. Aku menyertai engkau. Waduh. Kalau orang, jangan takut, yuk majulah, jangan takut, enggak ada apa-apa. Tapi saya di rumah. Ayo, enggak nekat-nekat lah aku mangke. Ini enggak, Tuhan bukan tipu begitu. Dia bilang, aku menyertai kau, penyertaan Allah luar biasa buat kita. Lalu dikuatkan, aku akan meneguhkan. Ditolong kalau kita susah, aku akan menolong kau. Lalu kasih jaminan, pasti menang. Kalau yang janji si solihin, saudara boleh gak percaya. Walaupun saya ingin memenuhi janji, mungkin saja ada halangan, bisa telat dan sebagainya. Tapi Allah yang janji, dia bilang, aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang bisa menggagalkan kemenangan yang Tuhan kasih? Yang jadi masalah adalah, saudara percaya atau tidak? Dengar Tuhan atau lihat apa yang kita lihat. Jadi kita mau terikat dengan apa yang kita lihat, kita rasakan, atau yang Tuhan katakan dalam kuping kita, dalam benak kita. Jangan takut. Masih. Ya. Jadi next, ini loh yang Tuhan mau kasih buat kita. Hidup yang nyaman. Hidup dalam kehidupan yang nyaman. Tuhan kasih. Apakah enggak ada masalah? Ada masalah. Ada. Seperti orang hujan, ya hujan. Orang percaya enggak percaya tetap kehujanan. Tapi orang yang percaya hujan. Tuhan terima kasih. Hujan aku bisa istirahat sebentar. Aduh Tuhan bisa lihat berarti. Aduh kok hujan lagi ya. Kenapa sial amat? Hidup saya mah sial terus. Siapa yang buat sial? Tuhan enggak buat sial.
Saya mau bahkan sebuah cerita ya. Next. Ada seorang namanya Florence Chadwick, ya, seorang wanita yang hebat. Dia perenang maraton. Dia pernah melewati Selat Inggris tahun 50, Selat Catalina, Selat Gibraltar, Selat Bosporus. Ya, dia itu bayangkan bisa 15 jam, 16 jam dia berenang. Wah, luar biasa. Ini tahun 50 itu ya. Tapi ada yang warna kuning. Ya. Ada yang warna kuning. Ya. Nah, yang kuning itu adalah ketika itu 4 Juli tahun 52 dia berenang dari Pulau Catalina ke kota apa namanya itu California kalau nggak salah, saya lupa itu nyebrang. Ya, di nyebrang itu dia nyebrang, ya namanya nyebrang dulu kan belum ada GPS dan sebagainya, dia nyebrang ada perahu kiri kanan yang mendampingi dan salah satu ada ibunya. Kasih semangat, ayo Florence, saya nggak tahu panggilannya apa, ayo Chad, atau apa pokoknya mah, ayo kasih semangat, ayo terus. Dia maju terus, maju. Tahu-tahu kabut turun, bus. Ini kejadian 4 Juli tahun 52, kabut turun. Kemudian dia lihat, wah nggak kelihatan, dia nggak lihat, waduh dia bilang. Ibunya dong mulai melambat dia berenangnya. Ayo terus, dikit lagi, ayo terus. Dia terus berhenti. Dia bilang, akhirnya dia berhenti bicara, jangan nyerah, ayo terus, jangan nyerah. Maju terus, jangan nyerah, ayo terus. Dia bilang, enggak, dia berhenti. Dia naik. Aduh, enggak, berhenti. Ketika berhenti, dia naik ke perahu. Dia lihat, lalu dia nangis sejadi-jadinya. Tahu saudara apa? Tinggal 1 mil lagi sampai. Ibunya bilang, aduh aku udah bilang, ayo jangan nyerah. Jangan nyerah, kamu bisa. Lalu beberapa bulan Juli kan, Agustus, lalu kemudian tahun yang sama, dia lakukan yang sama. Dengan persiapan dia jalan. Itu tadi 15 jam 55 menit. Belum sampai ya, cuma 1 mil lagi. Tetapi untuk kali kedua, ya hantam cuma 13:47 sampai ke sana. Dia sampai ke sana. Dia bilang, sampai selat itu dilewati. Dan dia bersyukur, saya nggak akan menyesal seumur hidup. Sudah melewati itu. Pertanyaan buat kita. Florence Chadwick, dia gagal tinggal 1 mil lagi. Dia bisa ulangi. Saudara dan saya, kalau kita gagal melewati semua ini dengan kemenangan, kita tidak bisa balik lagi. Kita akan menyesali seumur hidup nanti dalam keabadian. Untuk itu, mari simpan dalam hati, pikiran, dan seluruh indera kita. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena ada Allah menolong kita. Bahkan dia meluruskan jalan di depan kita. Orang yang tidak suka menghalangi kita, dia akan berhubungan, bermasalah dengan Allah. Kita jalan saja. Perenang ini bisa mengulanginya. Kalau saudara gagal, saya gagal, hidup benar dan betul, terus berpegang pada dia sampai masa lalu kita, masa sekarang ke depan kita yang menakut tidak menghalangi lagi, kita gagal, kita tidak bisa mengulangi lagi. Hidup kita cuma 1 kali. Mari kita perbaiki sikap kita. Mari, ada Allah. Ada Allah yang bilang bahwa jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Musik ya. Lalu bahkan ada tambah bahkannya. Bahkan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya bacakan sekali lagi, kita aminkan bareng-bareng. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari, ini jaminan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Apapun keadaan di depan kita, pegang ini. Pegang ini. Pegang ini. Simpan. Keadaan tidak baik-baik saja, tapi nggak peduli. Seperti ketika itu, 5 abad sebelum Masehi, Tuhan membuktikan ada geopolitik, ada sesuatu yang berubah seketika. Bus, bisa lewat. Tuhan pun masih berkuasa sampai sekarang. Otoritas dia buat dunia ini masih tetap. Saudara sekalian, mari kita nyanyikan pulihkan. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita tutupkan mata kita. Malam ini Tuhan bicara kepada kita, jangan takut. Dia menyertai kita, jangan bimbang. Karena Dia adalah Allah kita. Dia meneguhkan kita, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya supaya kita mendapatkan kemenangan. Kalau ada keraguan dalam hati kita, malam ini kita sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini masa lalu kami Tuhan lebih berpengaruh daripada firman-Mu, lebih berpengaruh daripada kuasa-Mu Tuhan. Tetapi malam ini Tuhan, aku mau Engkau mengubah hidupku Tuhan. Mari kita sama-sama, Tuhan, ubah aku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Pulihkan. Pulihkan hatiku dengan
pulihkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Haleluya Yesus. bebas dari semua Oh yang haleluya. serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri tahun 2024 Tuhan, dalam kami menyongsong 2025 Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Suatu kepastian Engkau akan menolong kami Tuhan. Bahkan Tuhan, terhadap ketakutan yang menghantui kami di masa-masa yang lalu Tuhan. Masa yang akan datang, semuanya Tuhan. Engkau yang menjadi jaminan kami Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tuhan Yesus kalau ada di antara kami Tuhan. Di antara anak-anak-Mu yang hadir malam ini, tempat ini Tuhan, maupun di rumah masing-masing Tuhan. Yang masa lalunya penuh dengan kepahitan Tuhan. Sengsara, kesusahan Tuhan. Malam ini Tuhan, jamah Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Engkau lawat satu persatu Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan, Engkau enyahkan dari kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu menjadi pertaruhan hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai perjamuan ini Tuhan, biarlah Engkau perbaharui hati kami Tuhan. Akan semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Yang penuh dengan kasih dan ajar kami hidup dalam kenyamanan-Mu Tuhan. Dalam kenyamanan-Mu Yesus. Engkau sudah menebus untuk setiap kesulitan kami. Biarkan kami tidak menanggung lagi Tuhan, tapi kami boleh mempercayai Engkau sudah menanggungnya buat kami Tuhan. Dan Engkau yang begitu mengasihi kami, memegang kami dan berjanji akan memberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti yang bertugas silakan maju ke depan. Kita akan pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sebelum kami menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan hati, pikiran, dan seluruh indera kami Tuhan. Agar layak buat perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada perkara-perkara yang tidak layak, ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami semua Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah perjamuan ini Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan, sebagai meterei buat kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan terlebih itu memberi jaminan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Kau sucikan, Kau layakan perjamuan ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Jemaat yang sudah menerima roti dan anggur, jangan bangkit berdiri. dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuterima kepadamu, aku kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya yang tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita angkat anggur ini. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya dalam tubuh Kristus adalah Kristus, mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Ibu. Amin, silakan duduk. Nanti gelas-gelas akan dikumpul. Kita akan dengarkan pujian dari wanita Betel Indonesia. Mari saya persilakan ibu-ibu untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari ibu-ibu. Yang bisa naik ke atas, boleh naik duluan ke atas. Ibu-ibu yang sulit mungkin boleh di bawah. Kita akan membuat 3 lapis. Mari.
atas kasih setia Tuhan kita bisa melewati tahun 2024. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh karena perkenanan Tuhan dan kasih setianya yang selalu baru dan selalu ada setiap hari buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kaleidoskop tahun 2024. Hanya secuplik sedikit yang sudah kita lakukan. Berbagai kegiatan Natal, berbagai kegiatan Christmas Carol, berbagai kegiatan gereja di tempat ini berkenaan dengan Natal. Ini semua bisa kita lakukan karena kita melakukannya bersama-sama. Secara kekeluargaan bersama sebagai keluarga Kristus. Panitia tidak bisa melakukan hal ini sendirian tanpa kerjasama dari semua kita dan tanpa perkenanan dari Tuhan, semua ini mustahil. Tapi karena kita bersama-sama bergerak, semua ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan warta gereja untuk minggu ini, ya, untuk hari ini sampai akhir minggu. Yang pertama, besok pagi Bapak Ibu ada kebaktian awal ibadah awal tahun 2025 dengan tema yang seperti tadi sudah dibahas adalah penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Tema ini akan kita bawa sepanjang tahun 2025 dan kita akan menyimak pembahasan dari para pembicara yang sudah ditunjuk, ya. Besok akan dilayani oleh Pendeta John Samuel di tempat ini. Bapak Ibu jangan salah jam 8, ya, jam 8 di tempat ini. Kemudian ibadah raya pada Minggu tanggal 5 Januari itu jam 7 pagi, ya. Bapak Ibu jangan salah jamnya, besok jam 8, Minggu jam 7, ya. Kemudian Bapak Ibu persembahan hari ini bisa seperti biasa lewat amplop atau lewat QR atau transfer seperti rekening untuk rekening yang tertera di depan. Kemudian setelah ini akan ada sedikit jamuan kasih di depan Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah diumumkan pada tanggal 24 Desember yang lalu, kita mohon mengambil makanan secukupnya, menghabiskannya dan tidak membuang-buang sisa makanan. Ya, banyak orang di luar sana yang kurang beruntung, tidak seberuntung kita. Biarlah kita mau menghargai apa yang sudah disiapkan, ya. Mari kita menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam ruangan dan di halaman gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan ada piring yang berwarna pink, biru, merah muda, biru dan hijau. Piring kecil, ya, bukan piring kertas tapi piring plastik. Nanti Bapak Ibu akan pakai itu untuk makan di depan. Mohon setelahnya akan ada meja di depan yang nanti bekasnya Bapak Ibu boleh taruh di tempat itu, ya. Jadi piring yang pink, biru, hijau mohon dikumpulkan kembali. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ada beberapa pengumuman tambahan untuk kebaktian esok hari, ya. Bapak Ibu, besok tanggal 1 Januari persembahan akan kita lakukan secara manual, ya. Sudah lama gereja di tempat ini tidak melakukan persembahan secara manual, maksudnya secara pakai kantong, ya. Kita kan QR atau amplop. Besok kita akan melakukan persembahan secara manual menggunakan kantong persembahan. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik untuk persembahan besok, ya. Jadi besok tidak menggunakan QRIS atau menggunakan amplop, terkecuali Bapak Ibu yang mau memberikan perpuluhan, ya, tetap lewat QRIS dan amplop. Tapi kalau persembahan untuk besok itu pakai persembahan manual, ya. Mohon dipersiapkan dengan baik. Kemudian kesaksian akan diadakan besok pagi Bapak Ibu, ya. Satu orang maksimal 3 menit, ya. Akan diberikan ruang kesaksian maksimal 1 orang 3 menit. Kemungkinan kita berikan tiga orang terlebih dahulu, ya, 3 orang terlebih dahulu. Jadi 1 orang maksimal 3 menit. Diharapkan persembahannya, kesaksiannya singkat dan jelas, ya, 3 menit. Kalau bisa Bapak Ibu boleh latihan dulu di rumah. Kira-kira 3 menit nggak ya saya ngomongnya gitu, ya. Kalau udah kira-kira 4 menit diulang lagi, ya, diulang lagi dicoba supaya besok di sini tepat 3 menit.
Bapak Ibu bisa turun ya. Oke. Demi memaksimalkan waktu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di depan nanti Bapak Ibu akan terima kalender. Kalender ini satu keluarga satu kalender ya Bapak Ibu diharapkan satu keluarga satu kalender karena kita sedia hanya untuk satu keluarga satu kalender. Tapi ada juga kita akan terima ayat firman Tuhan ini satu orang satu ya. Jangan kebalik Bapak Ibu ya, jangan kebalik. Kalender satu keluarga berapa ya Bapak Ibu? Satu. Kalau ayat satu orang satu. Jangan dibalik Bapak Ibu ya, nanti kita kelabakan. Jangan dibalik kalender satu orang satu dan ayat yang satu keluarga satu. Enggak ya, jangan kebalik. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan menyanyikan satu buah lagu yang kelihatannya kita nyanyikan hanya tanggal 31 Desember. Ya Bapak Ibu ya, Laskar Kristus Maju, biarlah kita mau maju bersama dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kita mau sama-sama dikatakan lagu ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Mari kita masuki tahun yang baru. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus, pasti kau menang. Kristuslah penghajur, jangan menyerah. Maju terus dalam perang, lihat panjinya. Sama-sama. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus, pasti kau menang. Ayat 2, meski abad-abad. Di abad-abad, lalu dan lenyap, barisan umatnya bertahan tetap. Kita adalah serdadu Tuhan. Kita pun serdadu tentara kudus, di jejak penghajur berderap terus. Sama-sama katakan. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus, pasti kau Ayat 3, Bapak Ibu sama-sama. kita tak terbagi, seorang Satu keluarga GBI kita semua menjadi satu. Kita satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan dan juga sebab Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus, pasti Sekali lagi, kau Laskar Kristus sama-sama katakan. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus, pasti kau Dengan salib Yesus. dengan salib Yesus, pasti kau Sekali lagi menang. katakan sama-sama. Dengan salib Yesus, pasti kau menang. Amin. Bapak, ini adalah keyakinan kami Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan ada kemenangan itu bersama dengan kami. Seperti firman-Mu katakan, Engkau akan menyertai kami Bapak. Sepanjang tahun ini kami nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan akan menyertai kami. Dengan tangan kanan-Mu Engkau akan memegang kami Bapak. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Bapak. Bapak, kami mau bawa pulang itu sebagai rema di dalam kehidupan kami Bapak. Dan akan kami ingat sepanjang tahun ini Bapak.
Bapak memberkati Pendeta Pratama Yosef Solihin yang sudah membawakan firman-Mu. Bapak memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, keluarganya. Engkau yang menjagai keluarga ini. Biar sungguh keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan setiap pujian yang sudah kami naikkan Bapak. Biarlah itu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biarlah sungguh itu juga boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Boleh bermanfaat. Kami percaya ini semua kami bisa lakukan dengan penyertaan Tuhan. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mungkin tidak sempat datang di tempat ini. Kalau mereka sakit Tuhan yang akan sembuhkan Bapak. Kalau mereka ada di dalam kesulitan ekonomi Tuhan yang akan menjawab setiap kesulitan ekonomi. Bapak kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh yang akan menyediakan semuanya. Bapak kami bersyukur Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan kalau mereka ada di dalam kesulitan di dalam keluarga. Tuhan yang akan pulihkan Bapak. Semuanya Tuhan yang akan menjagai. Saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian kebaktian kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kalau besok kami akan kembali ke tempat ini, Tuhan yang akan pimpin langkah kami Tuhan. Pulang dari tempat ini dan kembali lagi besok pagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di akhir rangkaian ibadah pada jam malam ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Kami akan meninggalkan tahun ini dengan sukacita dan kami akan memasuki tahun yang baru dengan ucapan syukur karena janji Tuhan yang menyertai kami, janji Tuhan yang menolong kami. Bapa kami pegang janji-Mu untuk kami berani melangkah di tahun yang baru. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati langkah hidupmu di tahun yang baru, di tahun yang akan datang. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan berkata kepada kita semua, jangan takut karena aku besertamu. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus yang akan memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan Haleluya. duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersatu teduh sejenak untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan pada hari ini. Amin, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ada ayat dan ada kalender sampai besok pagi jam 8. Tuhan Yesus memberkati.